Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Ketemu lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Hari ini kita akan membicarakan tentang pengantar ilmu hukum. Materinya adalah apa sih hukum? Nah, hari ini cuma ngomongin itu aja. Nah, hukum itu sendiri sebetulnya banyak sekali para ahli yang memberikan pengertian tentang hukum. Jadi, definisi hukum itu diberikan oleh para ahli banyak banget. Tapi kita akan bahas beberapa. Yang pertama dari Profesor Sacipto Raharjo. Udah pernah dengar atau dikenal juga dengan Prof. Cip. Menurut Sacipto Raharjo, hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Norma berisi petunjuk tingkah laku, tetapi itu dibuat oleh manusia. Oke. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Itu menurut Prof. Cip. Oleh karena itu, pertama-tama hukum mengandung ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide itu berupa ide mengenai keadilan. Jadi Prof. Cip menyampaikan bahwa hukum itu dibuatnya oleh manusia dan untuk manusia itu sendiri. Karena hukum itu lahir dari ide-ide keadilan yang memang diinginkan oleh masyarakat di tempat tersebut. Yang kedua, menurut Sudikno Mertokusumo, beliau menjelaskan bahwa hukum adalah kaidah hukum yang merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogianya atau seharusnya dilakukan. Oleh siapa? Oleh masyarakatnya. Karena pada hakikatnya kaidah hukum itu merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya seseorang bertingkah laku sebagai pedoman kaidah hukum yang bersifat umum dan pasif. Kenapa pasif? Karena dibuat dalam sebuah norma, dalam sebuah kaidah yang itu bertujuan untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Gitu. Nah, itu menurut Sudikno Mertokusumo. Kemudian menurut Sujono Dirjosisworo, beliau melihat hukum adalah gejala sosial. Ia harus berkembang di dalam perkembangan masyarakat, di dalam perkembangan manusianya. Gitu. Dia hukum tersebut menyerasikan pertemuan antara kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat. Bisa jadi hukumnya sesuai antara satu dengan yang lain, bisa jadi juga saling bertentangan. Hal ini tentu berkaitan dengan keberlangsungan manusia yang senantiasa hidup bersama dalam suasana saling ketergantungan. Nah, ada poin yang kita peroleh dari Profesor Sujono Dirjosisworo. Beliau melihat hukum adalah gejala sosial dan tumbuh berkembang bersama masyarakat. Nah, pernah dengar istilah di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nah, ini karena hukum adalah gejala sosial. Kemudian, menurut Mohtar Kusuma Atmaja, Profesor Mohtar Kusuma Atmaja mengatakan bahwa pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Masih ingat bahwa ilmu hukum itu adalah ilmu tentang kenyataan juga.
Jadi selain ada kaidah, selain ada asas, juga harus ada lembaga dan proses yang mewujudkan hukum itu di dalam kenyataan. Bayangin kalau misalnya ada hukum tapi nggak ada alat penegak hukum, nggak ada lembaga yang mewujudkan hukum itu, kan nggak bisa juga gitu. Kemudian menurut Surjono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka menjelaskan bahwa pengertian yang diberikan oleh masyarakat terhadap hukum itu ada beberapa, ada banyak. Misalnya, hukum sebagai ilmu pengetahuan. Apa sih hukum? Ilmu pengetahuan. Oh iya dong, kan dia berisi tentang ilmu, tentang informasi, tentang apa saja di situ ya, sistematis, hasil kajian, ilmu pengetahuan. Kemudian, hukum sebagai suatu disiplin. Bayangkan kita harus patuh terhadap perintah, aturan, dan larangan yang ada di dalam hukum tersebut. Kemudian, hukum sebagai kaidah. Dari tadi kita sudah bicara bahwa hukum itu adalah kaidah, asas, norma, yang mengatur tingkah laku. Kemudian, hukum sebagai tata hukum. Hukum sebagai petugas. Kita sering banget memikirkan bahwa apa sih hukum? Polisi. Apa sih hukum? Oh, hakim. Apa sih hukum? Penjara. Nah, itu petugas. Kemudian hukum sebagai keputusan penguasa. Kenapa? Karena hukum dibuat oleh manusia yang manusianya berwenang membuat itu. Siapa? Ya penguasa. Kalau kata penguasa A, maka A. Nah, itu adalah hukum. Kemudian hukum sebagai proses pemerintahan. Kemudian juga hukum sebagai sikap tindak ajeng atau perikelakuan yang teratur. Perikelakuan yang teratur, sikap tindak yang ajeng. Harus seperti apa, harus bagaimana, ada standarnya, ada standar norma, ada kaidahnya. Orang itu harus berperilaku seperti ini. Itu di dalam hukum. Dan yang terakhir, menurut Surjono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka, hukum sebagai nilai-nilai. Nah, ini yang agak berat ya. Nilai-nilai. Karena nilai-nilai itu kadang-kadang kita hanya bisa menilai, hanya bisa melihat, hanya bisa merasakan. Makanya dibuatlah sebuah norma supaya nilai-nilai yang ada, yang terkandung, yang ingin dicapai, ide-ide tadi itu bisa terwujud dalam sebuah hukum. Nah, dari berbagai macam pengertian hukum yang diberikan oleh para ahli, maka kita bisa melihat ataupun menilai bahwa unsur-unsur hukum itu satu, peraturan tingkah laku manusia. Karena kan di mana ada manusia, di situ ada hukum. Oke. Kemudian peraturan yang dimaksud itu dibuat oleh penguasa atau badan resmi negara atau yang berwenang atau yang berwajib. Ya, namanya hukum ya, masa dibuat oleh kita masing-masing. Kemudian peraturan tersebut bersifat memaksa. Jadi setiap masyarakat, setiap orang ya harus melakukan apa yang sudah dibuat di dalam hukum. Kemudian ada sanksi bagi pelanggaran terhadap peraturan itu. Sanksinya pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang bahwa emang hukum itu apa sih? Sejumlah peraturan, bisa berisi perintah, larangan, keharusan yang dibuat oleh badan resmi negara atau dibuat oleh negara saja. Negara nanti dia akan mendelegasikan untuk membuat hukum kepada siapa, kan begitu. Oleh negara untuk masyarakat bersifat memaksa, dan apabila melanggar peraturan tersebut maka akan dikenai sanksi oleh yang berwenang tentu saja. So, menurut kalian apa itu hukum? Sampai di sini kuliah hari ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.